Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Galiza Dimiati dengan NIM 120205251444, Prodi Ekonomi Syariah kelas F semester 2. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan dengan metode menjawab pertanyaan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Amdallah SEMSI. Jadi, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, siapa yang melakukan pengaturan dan pengawasan bank dan bagaimana sistem pengawasan bank tersebut? Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia karena BI merupakan bank sentral. Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem pengawasannya dengan dua pendekatan, yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan resiko. Yang pertama adalah pengawasan berdasarkan kepatuhan. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Dan yang kedua adalah pengawasan berdasarkan risiko. Dengan menggunakan pendekatan ini, pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank serta pengendalian risiko. Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank. Pertanyaan kedua, mengapa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank? Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi perbankan di Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, pelaksanaan kebijakan moneter, dan lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar terciptanya sistem perbankan yang sehat dan efisien serta taat pada peraturan. Pertanyaan ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen bank? Ada dua faktor yang mempengaruhi manajemen bank, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari bank itu sendiri. Contohnya struktur organisasi bank. Struktur organisasi bank yang mempengaruhi pengambilan keputusan atau perencanaan. Nah, kalau struktur organisasinya mempunyai style, cenderung mempengaruhi, maka harus diperhatikan betul dalam struktur organisasi sebuah bank itu, agar jangan sampai melanggar kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Budaya perusahaan juga mempengaruhi operasional. Filosofi dan gaya manajemen biasanya ada yang konservatif dan ada yang agresif. Strategi segmentasi, pasar dan jaringan kantor, ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi, komitmen pemilik terhadap perkembangan usaha bank. Sedangkan faktor eksternal adalah kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar di tingkat inflasi, konektivitas suku bunga, sekuritasi, globalisasi, persaingan antar bank, perkembangan teknologi, inovasi instrumen keuangan, itulah faktor eksternal di luar daripada manajemen. Pertanyaan keempat, apa saja resiko-resiko usaha bank? Bank memiliki berbagai jenis risiko yang terdiri atas 8 risiko. Itu yang pertama, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan pihak lain untuk memenuhi kewajiban kepada pihak bank. Yang kedua adalah risiko pasar, adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Dan yang ketiga adalah risiko likuiditas, adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan dari aset likuid berdasarkan tinggi yang dapat dianggukan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Kemudian yang keempat adalah risiko operasional, adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem. Yang kelima ada risiko hukum, adalah risiko yang timbul akibat tuntunan hukum dan kelemahan aspek dari yuridisnya. Kemudian adalah yang keenam, risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan pada bisnis. Kemudian yang ketujuh adalah risiko kepatuhan, adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan, perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
Dan yang terakhir adalah resiko reputasi. Adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder dan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Jadi itulah 8 resiko yang terjadi kepada. Pertanyaan kelima, mengapa proses pengajuan kredit di BPR lebih mudah? Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, BPR menggunakan prinsip 3T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, proses pemberian kredit di BPR lebih cepat dengan persyaratan yang lebih sederhana dan sangat mengerti kebutuhan dari nasabah. Pertanyaan ke-6. Kegiatan-kegiatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat? Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan atau yang merupakan larangan bagi BPR sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Dan yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Dan yang terakhir, melakukan usaha lain di luar kegiatan dari usaha. Pertanyaan ke-7. Bolehkah Bank Syariah mengenakan denda terhadap nasabah yang menunda pembayaran? Jawabannya adalah boleh. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Nasai, lembaga keuangan syariah diperbolehkan mengenakan denda kepada nasabahnya yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dengan sejumlah nominal tertentu yang telah disepakati pada saat akad dibuat dan ditandatangani. Karena apabila seorang debitur itu mampu tetapi menunda pembayaran, maka debitur tersebut telah berbuat zalim kepada krediturnya. Oleh karena itu, denda digunakan untuk memberikan kedisiplinan agar nasabah melaksanakan kewajibannya. Pertanyaan ke-8. Apa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam bank syariah? Profit sharing atau bagi hasil pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih, yaitu pemilik modal atau investor. Dalam hal ini adalah bank syariah, dengan pemilik usaha atau nasabah adalah pengelola dari usaha. Sekian penjelasan materi dari saya tentang sistem lembaga keuangan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.